Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue lagi prepare guys, buat mau berangkat nih Gunung Selamat bersama teman gue Andri. Jadi gue dari Depok itu gue berdua sama si Andri. Kita cerita, ini gue lagi beli tiket menuju Jawa Tengah, yaitu Terminal Bogor-Sari. Gue nanti turunnya di Terminal Bogor-Sari. Di situ gue punya teman, nanti gue dijemput sama dia. Jadi sekarang gue lagi melanjutkan perjalanan gue. Jadi ini gue udah di rental teman gue, yaitu Kidang Adventure. Ini gue di rental teman gue yang di lokasi di Bobot Sari. Nah, deket lah kalau dari rental ke terminal. Nah, akhirnya gue beristirahat di rumah si Eko untuk bermalaman sehari, makan dulu lah ngisi tenaga. Besok gue baru nih menuju Gunung Selamat. Kita cerita, ini gue lagi making buat nanjat ke Gunung Selamat. Packing semuanya udah siap. Lanjutlah gue menuju perjalanan gue ke Gunung Selamat. Semuanya udah prepare, udah persiapkan matang-matang. Oh, ini gue lagi menuju ya. Perkiraan 30 menit dari rental Sirpan tuh ke base camp. Nah, ini gue di base camp nih. Gue base camp, ngurusin maksi. Posisi di luar hujan guys. Lanjut lah, gue perjalanan bareng teman-teman gue 11 orang ya. Gue naik Gunung Selamat tuh rombongan gue 11 orang. Akhirnya gue nyampe malam sekitaran jam 7 di pos 3. Karena hujan gede kan, basah juga, semuanya pada lepek, pada kedinginan. Akhirnya gue diriin tenda di pos 3. Gue bermalaman di pos 3, makan lah, semua ngopi, semuanya udah di pos 3 lah. Singkat ceritanya, di pos 3 itu gue sama teman gue yang bernama Bang Ian, tinggal gue berdua yang belum tidur. Yang lainnya udah pada tidur. Lagi cerita-cerita tentang pendakian berdua, pengalaman naik gunung kemana aja. Pas lagi cerita di situ, gue merasa kayak ada yang jalan di belakang tenda gue. Kedengeran suara jalan, orang jalan gimana sih? Tek tek tek, berhenti, tek tek tek, kayak aneh aja gitu. Ya gue positif thinking aja. Ya mungkin emang karena posisi di luar hujan juga, mungkin itu suara hujan kena apa sih, daun lah, daun kering gitu. Nah, posisi hujan terus juga. Kira emang udah berapa kali sih dia kayak gitu terus. Ya udahlah, penting aja ganggu jauh-jauh. Ya kira gue bermalam di pos 3. Udah jam 12 juga gue akhirnya tidur. Karena besok paginya gue mau naik Gunung Selamat summitnya guys. Lanjut di pukul jam 7 pagi gue melakukan perjalanan lagi ke Gunung Selamat. Nah, ini gue udah di pos 4 ya. Gue istirahat tuh di pos 4, ngobrol-ngobrol lah. Seru-seruan foto-foto sebelum kita melakukan perjalanan lagi. Nah, ini gue perjalanan lagi menuju pos 5. Sampailah gue di pos 5, yaitu di Gunung Malang. Ini tempatnya oke buat kalau buat ngecamp, karena luas kan. Seru-seruan ngobrol-ngobrol sama yang lain. Nyata asik-asik banget semua. Pengen lagi, seru deh. Nah, perjalanannya nyampe lah di pos 7, yaitu di Pelawangan. Istirahat, ngobrol-ngobrol sambil nyemil-nyemil. Kita ngopi, sambil cerita. Turun kabutnya juga makin tebel ya. Akan berjalan lagi, nggak terasa udah menyampe batas pendakian. Nah, ini dia udah nyampe batas pendakian. Kalau di batas pendakian itu, selebihnya udah resiko pendaki ya ke atas. Nah, ini gue lagi nyantai sambil nikmati sejuk banget sambil ngerokok, itu bener enak banget, beda banget gitu. Nah, ini dia suasana di Gunung Selamat. Kabutnya tebel banget guys, sampai nggak kelihatan teman gue di bawah. Nah, ini
emang harus hati-hati juga soalnya berbatuan. Karena kalau kita saling injek dikit nih, ini pasti merosot nih, rosot terus gitu. Indah banget rambutnya, rasanya ya pengen dimasukin plastik, dibawa pulang menjadi awan pington apa sih itu ya, itulah oke. Indah banget, masya Allah, indah banget. Ini istirahat dulu sambil nunggu teman-teman yang di bawah bernyantai-nyantai. Semangat. Nah ini dia udah pertengahan sambil ngopi-ngopi. Kabutnya bagus banget, indah. Di posisi juga hujan juga, gerimis. Singkat cerita, gue nyampe pos 3 tempat gue diriin tenda itu jam 3:30. Gue diriin tenda di situ, makan, ngisi tenaga, makan semangka, makan yang berat-berat di pos 3 sebelum gue menuju base camp. Di pos 3 gue makan, ngisi tenaga. Selesai makan, gue prepare atau packing barang. Posisi sebelum packing tuh belum hujan. Nah gak lama turun hujan di pos 3. Ketika semua udah rapi, barang-barang semua udah rapi, sampah-sampah udah dibawa, mulailah gue menuju base camp. Nah di situ gue duluan tuh sama teman gue berdua. Nah teman gue rombongan si Andri sama si Irfan itu belakangan. Gue berdua, kira gue nyampe di pos 2 itu sekitaran jam 5. Gue istirahat di situ sebentar sambil nungguin yang lain. Kira nggak lama nyampe lah tuh yang lain. Akhirnya si Irfan belah nanas di situ. Kita isi naga makan nanas dulu sebentar sebelum melakukan perjalanan lagi. Makan nanas bentar, lanjut perjalanan lagi. Nah gue berdua nih sama teman gue duluan. Posisi udah 6:30. Gue tanya teman gue, bang lu bawa headlamp gak? Enggak. Lu bawa gak yuk? Kagak bang. Lah terus penerangan kita gimana nih bang? Udah gelap lagi. Nah disitulah akhirnya cuman ada HP satu. Akhir penerangan tuh cuma satu. Nah gue di posisi gue di belakang, teman gue di depan. Dia pakai HP, penerangannya cuma HP. Itu posisi udah 6:30. Kiri kanan depan belakang gelap. Gue bingung harus gimana. Gue nyantai. Akhirnya posisi gue penerangan cuma HP dong. Gue berdua, teman gue yang di belakang rombongannya si Irfan itu jauh sama gue. Gue berdua, gue jalan pelan-pelan. Nah di situ gue kayak hal aneh terjadi. Suara pendaki lain tuh kayak kedengeran gitu, tapi bukan rombongan si Irfan, nggak tahu rombongannya siapa. Tapi di situ cuman yang naik ke Gunung Slamet via Pemalang itu cuma rombongan gue. Ya kira gue positif thinking aja. Gue ngerasa kayak diikutin gitu. Gue ngerasa di belakang gue kayak diikutin. Tapi pas gue nengok ke belakang itu nggak ada apa-apa, gelap semua. Gue jalan lagi pelan-pelan, posisi hujannya deras. Nah makin kuat tuh perasaan gue semakin inian, merinding. Akhirnya gue nengok ke belakang itu kayak ada sosok putih gitu. Nah gue kan kaget lah, gue langsung dorong teman gue, jatuh lah gue, teman gue kejatuh. Terus ditanya teman gue, lu kenapa yuk? Nggak apa-apa bang, tapi di belakang gue kayak ada putih-putih gitu bang. Coba dah bang senterin. Pas senterin tuh nggak ada. Pas senterin itu nggak ada apa-apa. Akhirnya gue positif thinking aja, mungkin karena kelelahan juga, kecapean. Nggak mungkin juga kan gue nungguin yang lain karena jauh juga. Karena gue jalan pelan-pelan di pohon pinus.
tiba-tiba semerbak bau wangi kuburan, bunganya bau wangi bunga kuburan. Nah temen gue nyium di situ, bukan cuma gue doang, dia ngerasain juga kalau bau bunga. Nah ya udahlah, gue selawatan di situ, temen gue juga selawatan. Ternyata di situ ada pohon kembang gitu, kembang kayak buat kuburan. Tapi yang aneh apa, sepanjang jalan gitu, sepanjang jalan tuh bau bunga gitu. Nyampe lah gue di gubuk, gue beristirahat di gubuk. Gue istirahat di gubuk sambil nungguin temen gue yang lain, karena hujan deras juga, itu udah menggigil, udah kedinginan, semuanya basah. Itu sambil selawatan aja di gubuk. Nah gak lama tuh kelihatan tuh senter, ternyata itu senter dari teman-teman gue, dia gak lama dateng. Nah lanjutlah kita turun ke base camp. Nah perjalanan tuh ya semuanya pada basah, hujan-hujanan, pada lepek. Nyampe di base camp, istirahat sebelum menuju rumahnya si Irfan. Nah temen gue nanya tuh, itu tadi nyium bau bunga di pohon pinus? Iya gue dengar. Iya gue juga nyium bau bunga kembang gitu. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Ikuti terus di sini, pasti banyak keseru-seruan di gunung. Tunggu gunung-gunung berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.